Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video edukatif kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di era digital saat ini, yaitu data mining atau penambangan data. Di zaman yang serba digital seperti sekarang, data menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan dan organisasi. Setiap hari jutaan data dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, sensor IoT, dan banyak lagi. Nah, disinilah peran data mining menjadi sangat penting. Jadi apa sebenarnya data mining itu? Data mining adalah proses menganalisis dan mengekstrak informasi berharga dari kumpulan data yang besar. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang tersembunyi di dalam data tersebut. Dengan data mining, kita bisa mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Di tahun 2024 ini, data mining semakin krusial karena beberapa alasan. Pertama, volume data yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial. Kedua, kemajuan teknologi komputasi dan kecerdasan buatan membuat proses analisis data menjadi lebih cepat dan akurat. Ketiga, persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk lebih mengandalkan data dalam strategi mereka. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk memahami konsep dasar KDD atau Knowledge Discovery in Databases. KDD adalah kerangka kerja yang lebih luas, di mana data mining menjadi salah satu tahapannya. Prosesnya dimulai dari pemilihan data, pre-processing, transformasi data mining itu sendiri, hingga interpretasi dan evaluasi hasil. Tahap pre-processing data sangat krusial dalam KDD. Di sini, data mentah dibersihkan dan dipersiapkan agar bisa dianalisis dengan baik. Beberapa kegiatan dalam pre-processing meliputi pembersihan data dari noise atau outlier, penanganan missing value, normalisasi data, dan integrasi data dari berbagai sumber. Setelah data siap, barulah kita bisa menerapkan berbagai metode data mining. Ada beberapa metode utama yang sering digunakan. Pertama, classification atau klasifikasi. Metode ini digunakan untuk memprediksi kategori dari suatu data baru berdasarkan data historis. Misalnya, menentukan apakah email masuk termasuk spam atau bukan. Kedua, clustering atau pengelompokan. Di sini, data dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya tanpa label yang ditentukan sebelumnya. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja mereka untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Metode ketiga adalah association rules atau aturan asosiasi. Ini digunakan untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antar item dalam suatu dataset. Aplikasi klasiknya adalah analisis keranjang belanja, di mana kita bisa menemukan produk-produk yang sering dibeli bersamaan. Terakhir ada metode regression atau regresi. Metode ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan variabel-variabel lain. Misalnya, memprediksi harga rumah berdasarkan lokasi, luas tanah, dan faktor-faktor lainnya. Setelah menerapkan metode-metode tersebut, apa saja output atau hasil yang bisa kita dapatkan dari data mining? Pertama, kita bisa mendapatkan model prediktif yang akurat untuk forecasting atau pengambilan keputusan. Kedua, kita bisa menemukan segmentasi pelanggan yang lebih detail. Ketiga, kita bisa mengidentifikasi anomali atau penyimpangan dalam data yang mungkin menunjukkan fraud atau masalah lainnya. Selain itu, data mining juga bisa menghasilkan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Ini sangat membantu dalam presentasi hasil analisis kepada stakeholder. Data mining juga bisa mengungkap insight atau wawasan baru yang sebelumnya tidak terlihat, yang bisa menjadi dasar untuk inovasi produk atau layanan baru. Sekarang, mari kita lihat bagaimana data mining diaplikasikan di berbagai industri. Di sektor keuangan, data mining digunakan untuk deteksi fraud, credit scoring, analisis risiko, dan personalisasi produk keuangan. Bank-bank besar menggunakan data mining untuk menganalisis pola transaksi nasabah dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam dunia marketing, data mining menjadi tulang punggung untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Perusahaan bisa menganalisis data pelanggan untuk membuat kampanye yang lebih personal dan efektif. Misalnya, menentukan waktu terbaik untuk mengirim email promosi atau memilih channel marketing yang paling sesuai untuk segmen pelanggan tertentu. Di industri healthcare atau kesehatan, data mining membantu dalam diagnosis penyakit, prediksi epidemi, dan pengembangan obat baru. Dengan menganalisis data pasien dalam jumlah besar, para peneliti bisa menemukan pola-pola yang membantu dalam pengobatan yang lebih efektif. Sektor e-commerce juga sangat mengandalkan data mining. Rekomendasi produk yang kita lihat di marketplace atau toko online adalah hasil dari analisis data mining. Sistem rekomendasi ini menganalisis riwayat belanja, pencarian, dan perilaku browsing kita untuk menampilkan produk yang paling relevan. Terakhir, di industri telekomunikasi, data mining digunakan untuk optimasi jaringan, prediksi churn rate pelanggan, dan pengembangan layanan baru. Operator seluler bisa menganalisis data penggunaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan pelanggan. Meskipun data mining membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Privasi data menjadi isu yang semakin penting, terutama dengan adanya regulasi seperti GDPR.
Perusahaan harus memastikan bahwa penggunaan data pelanggan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tantangan lainnya adalah kualitas data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap bisa menghasilkan analisis yang menyesatkan. Karena itu, proses pre-processing data harus dilakukan dengan sangat teliti. Selain itu, interpretasi hasil data mining juga membutuhkan keahlian khusus. Tidak cukup hanya mengandalkan algoritma, diperlukan juga pemahaman mendalam tentang bisnis dan konteks data yang dianalisis. Di masa depan, data mining akan semakin terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan dan machine learning. Ini akan membuat proses analisis menjadi lebih otomatis dan real-time. Kita juga akan melihat penggunaan data mining yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk pemerintahan untuk pengambilan kebijakan publik. Nah, itulah pengantar tentang data mining yang bisa kita bahas dalam video ini. Data mining bukan hanya tren teknologi, tapi sudah menjadi kebutuhan di era digital ini. Bagi kalian yang tertarik untuk mendalami bidang ini, ada banyak peluang karir yang menjanjikan, mulai dari data scientist, business analyst, hingga machine learning engineer. Semoga video ini bermanfaat dan memberi wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi data mining ya. Sampai jumpa di video berikutnya.